Nama saya Adrian Nathanael Kalalo dari kelas 1KB02. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu rangkaian sejajar atau disebut juga rangkaian paralel. Nah, ini contoh rangkaian paralel. Lalu rangkaian paralel adalah salah satu rangkaian listrik yang disusun secara berderet, biasanya ditemukan di rumah-rumah umumnya memakai rangkaian paralel. Hal ini menyebabkan susunan paralel dalam rangkaian listrik menghabiskan biaya yang lebih banyak. Selain kelemahan tersebut, susunan paralel memiliki kelebihan tertentu dibandingkan susunan seri. Adapun kelebihannya adalah jika salah satu komponen dicabut atau rusak, maka komponen lain tidak berfungsi sebagai mesinnya. Jadi rangkaian seri kan kalau putus satu itu, jadi dia akan putus semua. Lalu kalau yang ini kelebihannya adalah kalau dia putus satu, dia akan rangkaian lain akan tetap bisa nyala. Resistor, ini contoh gambar rangkaian paralel. Lalu ini rumusnya 1/R total sama dengan 1/R1 tambah R2 tambah seterusnya 1/Rn. Jika kebalikan hambatan total rangkaian paralel sama dengan jumlah dari kebalikan hambatan tiap-tiap komponen atau resistor. Lalu ini penjelasan rangkaian paralel secara panjang, yaitu rangkaian listrik yang setiap komponennya disuplai oleh satu sumber saja yang disusun secara paralel atau bercabang. Perhitungan yang dipakai saat menggunakan rangkaian paralel yaitu dengan cara memberi nilai koefisien sebagai pembilang yang akan dibagi dengan besar nilai resistor di setiap hambatannya. Kemudian untuk mencari total hambatan dari rangkaian ini hanya dijumlahkan saja semua total hambatan yang ada pada rangkaian paralel tersebut. Sama seperti rangkaian seri, rangkaian ini mempunyai kelemahan juga, yaitu arus yang tidak stabil karena terbagi di setiap percabangnya. Cara untuk menanggulangi masalah tersebut dengan cara menggabungkan rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Jadi bisa disebut sebagai rangkaian campuran. Lalu saya akan menjelaskan jaringan sejajar atau jaringan paralel. Tegangan yang melintas elemen sejajar adalah sangat besar. Dengan menggunakan kenyataan ini, maka akan menghasilkan rumus V1 sama V2 sama dengan E. Jadi kita hanya mencari V1, akan menemukan E juga. Jadi maka kita mencari V1, V2. Kalau di rangkaian paralel langsung aja dari V1 akan menemukan V2, V3, E dan yang lain-lain. Jika kita mengambil persamaan untuk hambatan total dan memasukkan kedua sisi dengan tegangan yang digunakan, maka kita akan memperoleh rumus ini. Lalu penggantian hukum Ohm yang tampak di atas, kita boleh bawa arus sumber IS sama dengan I1 tambah I2. Untuk jaringan sejajar sumber tunggal, arus sumber sama dengan jumlah arus cabang kedua. Daya yang dilesak oleh tahanan yang diberikan oleh sumber dapat ditentukan dari rumus seperti ini. I1 sama dengan V1 kali I1 atau sama dengan I kuadrat 1 dikali R1. Jadi rumusnya. Lalu saya lanjutkan ke contoh soal. Saya mengambil nomor 5 pada materi yang diberikan, yaitu hambatan total rangkaian pada gambar 6.52 telah diketahui. Teruskan harga hambatan yang belum diketahui. Jadi kita harus mencari hambatan yang belum diketahui di sini di gambar ini. Tabel A. Gambar A. Di sini kita disuruh nyari R di sini di sisi tengah ini. Jadi pertama-tama saya cari yang diketahui dulu pada gambar A ini. Ada RT total dengan 6 ohm, lalu R1 nya 18 di sini, lalu R3 nya 18. Ditanya itu R2, jadi R ini saya kasih nama R2. Lalu jawab dengan rumus resistor dari R total itu 1/6 sama dengan 1/18 ditambah 1/18 ditambah 1/R. 1/6 sama dengan pembilang sama penyebut penyebutnya sama
boleh langsung ditambahkan, nggak usah penjemputan nggak usah disamakan lagi karena sudah sama kan. Lalu jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 per 18 ditambah 1 per R. Lalu yang ini 2 per 18 kita bedakan ke ruas kiri, jadi dikurang 1 per 6 dikurang 2 per 18, lalu hasilnya R sama dengan 18. Lalu yang gambar B, mencari R1 sama R2. Diketahui RT-nya itu RT-nya itu 4 ohm, lalu R2 sama dengan R1, jadi pernyataan ini penting ya. R3 sama dengan 9 ohm, R4 sama dengan 18 ohm. Ditanya R1 sama R2, lalu kita langsung jawab dengan beberapa pistol. Itu R4 sama dengan 1 per 1 tambah 1 per 9 tambah 1 per R1. Kenapa saya ngasih ini R1? Karena pernyataan sebelumnya itu R2 sama dengan R1. Jadi kita ganti R1 dari R1 maka mendapatkan R2. Lalu biasa penjemputan sama tinggal ditambahkan, jadi hasilnya 1 tambah 2 per 18. Jika sudah dapat kita ganti ke ruas kiri, jadiin 1 per 4 dikurang 3 per 18, jadi disamakan jadi 3 kurang 2 per 12 sama dengan 2 per 1. Jadi kita kali silang, jadi R1 dikali 1 hasil dari ini, lalu 12 dikali 2, jadi R1 sama dengan 24. Dikarenakan pernyataan R2 sama dengan R1, jadi tinggal kita samakan aja R1 tambah R1 dan R2 adalah 24 ohm. Lanjut ke soal berikutnya, hukum Kirchhoff. Saya mengambil nomor 17. Hukum Kirchhoff itu mudah sih, jadi kita hanya melihat arus awalnya berapa, lalu kita lihat dia harus kemana, bisa kemana, lalu kita kurangkan atau kita tambahkan gitu. Pada tabel pertama ini, di 2 ini kan 5,4 dengan 1 MA, kita bisa, jadi kita kurang. Lalu di 1 ini juga bisa di sini, jadi 8 kurang 5 sama dengan 3 MA. Di 3 ini 3 kurang 1,5, jadi karena dia bisa, jadi kita kurangkan. Lalu lanjut ke B, di 2 dengan 6 kurang 2 dengan 4 piko A. Di 3 2 kurang 0,5 dengan 1,5 mikro A. Di 4 tambah 1,5, kenapa ditambah? Karena di 4 ini dia bergabung dengan I3 sama I2. Lalu di 1 ini tinggal ditambahkan aja sih, I4 sama 0,5 jadi 6. Nomor selanjutnya, nomor 16, tentukan semua arus yang tidak diketahui besar dan arahnya dalam rangkaian pada gambar 6.3. Saya mengambil hukum lagi karena mudah. Jadi bukan karena mudah sih, karena saya mengerti aja. Yang A, gambar A ini di satunya ini 2 tambah 9 tambah 4, karena kan semua masuk tuh, dia bergabung, jadi tinggal ditambah, lalu ketemu 25 ampere. Lalu di 2 ini di sini kan dia 6A ini dia bisa kan, jadi kita kurangkan saja, jadi 25 tambah di sini kan gabung yang 4A ini, jadi 25 tambah 4 kurang 4, 23 ampere. Di 3 ini 23 kurang 3, dikarenakan 3A ini dia bisa dengan di 3 ini. Lalu yang B, di 1 ini itu 20 kurang 9, dikarenakan 9 itu ke bawah bukan ke samping, jadi kita kurang jadi 11A. Di 2 itu 11 kurang 5, karena 5 nya ke atas, jadi saya kurangkan, jadi 11 kurang 5 dengan 6A, karena dia bisa kan. Jadi di 3 ini 6 tambah 4, kenapa saya tambahkan? Karena jalurnya itu 8A ini dia ke bawah bergabung dengan I3, jadi kita tambahkan jadi 14A. Lalu yang terakhir itu I4 itu 14 kurang 4, kenapa saya kurangkan? Karena dia berpisah kan, ini di gambar sini ada 4 ayat samping, bukan dia ke bawah. Jadi seperti itu saja penjelasan saya tentang bab 6 ini, tentang rangkaian paralel. Sekian dan terima kasih.